Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikumul muttasili ilal imam Abu Suja' Muhammad bin Hasan rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi kutubihi wa bi sanadi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita akan belajar sedikit tentang bab istinja. Ya, bab istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wal istinja'u utawi istinja. Iku wajib minal bauli saking uyuh. Wal itilan buang air besar. Wal afdalu utawi kang luwih afdol iku ayastanjia yento istinja bil ahjari kelawan watu. Tsumma yutbi'uha tumuli dingini ing ahjar atau batu bil ma'i kelawan banyu. Wa yajuzu lan wenang apa ayak tasira yen to ngringkes alal ma'i ing atase banyu au ala salasati ahjarin utawa kelawan telu pira-pira watu. Yungki kang bersihake bihinna kelawan banyu lan watu al mahalla ing panggonane najis. Faida aroda mongko arekalane kak ngarepake al iktisara ing ringkes ala ahadihima ing atase salah suwijine batu lan banyu. Fal ma'u mongko utawi banyu iku afdalu luwih utama atau lebih yang paling utama. Wa yajtanibu dan tidak dianjurkan apa istiqbalul kiblati madhep kiblat wastidbaroha lan mungkuri kiblat fi sahra'i ing dalem tanah lapang atau tempat terbuka. Wa yajtanibu lan tidak dianjurkan apa al-baulah nguyuh fil ma'i ing dalam banyu ar-raqidi kang diam. Wa tahta syajarati lan ing sore wit. Al-muthmarati kang berbuah. Wa fitoriqi lan ing dalan wa dhilli lan tempat bernaung. Wasakbi lan lubang. Wala yatakallama lan ojo guneman atau jangan berbicara. Alal baule ngatasi nalikane nguyuh. Wal iti lan buang air besar. Wala yastakbilas syamsah lan ojo madhep matahari. Wal qamara lan bulan. Wala yastadbiruhuma lan ojo membelakangi atau mungkuri matahari lan bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan sedikit belajar tentang bab istinja atau membersihkan najis
Najis besar dan najis kecil. Maksudnya najis besar, najis kecil sini ya buang air besar dan buang air kecil. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Jadi istinja membersihkan perkara dari dua jalan itu hukumnya wajib. Wal afdalu ayyastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'. Yang paling utama dalam istinja itu adalah dengan menggunakan batu, kemudian diselingi setelah batu dengan air. Jadi di sini ini perlu diambil pelajaran bahwasanya bersuci itu bukan cuma dengan air saja, bisa menggunakan perkara-perkara yang padat, baik batu, daun ya. Tapi dilihat dulu daunnya. Kalau daunnya berduri ya jangan ya. Nanti cuk-nyucuk nanti bahaya itu. Nanti pakai daun yang di situ daunnya banyak di rantingnya itu banyak duri-durinya kayak daunnya jeruk ya. Jangan sampai ya, gunakan daun yang lebih aman atau batu. Kalau pakai menggunakan batu saja ya harus dengan 3 arah. Batunya itu harus mempunyai 3 arah atau 3 sudut. Ya. Wa yajuzu ayyaktasira 'alal ma'i au 'ala salasati ahjarin. Boleh juga meringkasnya dengan air saja, au 'ala salasati ahjarin atau dengan 3 batu. Nah, jadi kalau menggunakan air ya cukup air saja, tidak usah harus 3 ember air, harus 3 gayung air ya enggak. Jadi kalau air ya cukup air saja. Ya, paham ya? Jadi kalau kita menggunakan air cukup air saja, nggak perlu sampai harus kalau bersuci harus pakai 3 macam air ya. Air sungai, air ini nggak usah, penting air. Kalau kita menggunakan batu ya harus menggunakan 3 batu. Yungki bihina al-mahallah. Yang mana batu tersebut, 3 batu tersebut bisa membersihkan tempatnya najis. Menggunakan 1 batu boleh dengan catatan di situ harus mempunyai 3 sudut. Jangan batu bulat, itu jangan. Atau seperti batu batako itu paving itu kan mempunyai berapa sudut itu bisa. Ya. Istinja menggunakan 3 sudut. Lebih baiknya lagi menggunakan 3 batu. Paham ya? Karena najis itu ya kalau kita tidak teliti atau tidak hati-hati dengan perkara yang najis itu khawatir ibadah kita tidak diterima. Karena syarat orang itu bisa sholatnya sah ya harus dalam keadaan suci. Suci dari hadas besar atau hadas kecil. Suci pakaiannya, suci dirinya ya. Paham ya? Faida arada al-iktisaru ala ahadihima falma'u afdalu. Jadi apabila kalian ingin meringkasnya antara air dan batu, maka yang paling utama antara batu dan air adalah air. Makanya dalam Islam itu sudah indah dan perkara yang indah itu disenangi oleh Allah. Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai perkara-perkara yang indah. Jadi di Islam itu kita sudah diajarkan bahwasanya bersuci itu yang benar dengan air, yang baik itu dengan air. Karena air itu banyak fadilahnya, kita menggunakan air itu banyak. Air bisa digunakan bersuci, untuk minum, untuk memasak dan yang lain-lainnya. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati wa istadbaraha fis sahra'i. Kemudian tidak dianjurkan. Di sini dalam kategori makruh istiqbalal qiblah wa istidbaruha fis sahra'i. Makruh
atau tidak dianjurkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di tempat terbuka. Contohnya di sungai ya atau di lapangan. Jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kita yang Indonesia ini kiblatnya ke arah barat. Jadi jangan sampai melihat ke barat atau ke timur. Jangan menghadap ke barat atau ke timur. Di tanah lapang. Kalau di jeding gimana ya? Tidak apa-apa, karena sudah terlanjur dibangun dan tempatnya seperti itu. Jadi boleh. Kalau di jeding boleh. Wa yajtanibu al-baula fil ma'i ar-rakidi. Jadi tidak dianjurkan pula kencing di tempat yang mana tempat tersebut atau air yang airnya itu menggenang dan diam. Nah, jangan sampai buang air besar atau air kecil, apalagi air besar ya, air kecil aja tidak dianjurkan untuk buang air kecil di tempat yang diam airnya. Apalagi airnya dikit, jangan sampai ya. Makruh. Wa tahta syajarati dan di bawah pohon al-muthmirati yang berbuah. Jadi jangan sampai kita menyirami pepohonan yang berbuah kayak pohon mangga ya. Pohon-pohon kelapa ya. Pokoknya pohon-pohon apa saja yang berbuah jangan sampai dikencingi. Kalau pohon-pohon kayak daun-daun di sawah itu biasanya tuh boleh nggak ya? Tetap nggak boleh karena setiap makhluk ciptaannya Allah itu semua bertasbih ya. Tumbuh-tumbuhan itu tanpa kita ketahui mereka itu juga bertasbih karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu aja, karena ada penghalang antara kita dan mereka gitu loh. Kayak Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman itu Masya Allah itu. Bisa mengerti bahasa hewan, bisa memahami hewannya. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Bisa mendengar perkataan para semut, hewan-hewan yang lain. Kalau kita ya, kita bisik-bisik aja itu sudah tidak dengar ya. Apalagi bisa mendengarkan bacaan tasbihnya para tumbuh-tumbuhan ya, itu susah. Kecuali orang-orang yang terpilih gitu loh. Makanya jangan sampai kita menyirami atau mengencingi pohon yang berbuah, jangan sampai ya. Wafitoriki dan di jalan umum jangan sampai kita kencing sembarangan. Gak ada orang ini, ada orang, kencing lah ya. Jangan sampai. Emang gak ada orang, tapi di kanan kiri kita ini selalu ada malaikat dan Allah yang melihat gitu loh. Jadi beramal berbuat itu jangan takut karena makhluk, jangan berbuat karena makhluk. Ya, nanti apa-apa ya karena makhluk jangan. Jadi semua amalan kita itu lillahi ta'ala. Biar kita ikhlas. Kalau kita berbuat itu kayak karena makhluk, karena manusia ya susah untuk ikhlas. Kita berbuat kebaikan kalau gak ada manusia tidak mau berbuat. Gak ada yang orang mau lihat gak mau berbuat. Atau sebaliknya, kalau gak ada orang kita mau berbuat maksiat. Kalau ada orang tidak mau bermaksiat, malu ya. Jangan sampai seperti itu. Baik buruknya kita pecamkan dalam hati bahwasanya semua tingkah laku kita itu diawasi, dilihat oleh Allah. Jadi kalau pengen kita selalu ingat kepada Allah ya kita ingat. Selalu ingat bahwasanya umur tidak ada yang tahu. Allah. Paham ya? Waldili dan tempat bernaung. Nah, biasanya cangkruan, bataba pohon yang lebat itu biasanya sering dijadikan tempat bernaung buat orang-orang. Itu jangan sampai di tempat seperti itu dibuat tempat membuang atau menyirami dengan air kencing, jangan sampai. Kemudian wasakbi dan lubang, entah itu lubang ular, lubang jangkrik atau lubang semut, jangan sampai dikencing
dikencingi. Biasanya masih kalau bocil-bocil itu biasanya nggak paham itu ya, ada lubang jangkrik, ada lubang semut ya. Oh ada lubangnya. Sambil berdiri ya disiram sudah. Nah. Jangan sampai kasihan. Tidak boleh ya. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti, dan tidak dianjurkan pula berbicara ketika buang air kecil dan buang air besar. Jadi jangan sampai berbicara ketika buang air besar dan air kecil. Cukup diam saja sudah. Kalau buang air kecil ya kalau sudah ya kita berdehem. Gitu. Air kotoran-kotoran yang masih melekat di ujung itu bisa keluar. Paham ya? Jangan berbicara. Apalagi selawatan, ngaji, jangan sampai itu sudah bisa haram. Selawatan atau ngaji di permainan saja sudah dosa, apalagi di tempat yang kotor, yang dilarang. Jangan sampai ya. Kalau seumpama tiba-tiba HP bunyi ketika dalam jeding, HP bunyi dalam jeding, nada deringnya bunyinya itu dengan bacaan Al-Fatihah, gimana? Cepat-cepat dimatikan, jangan didengerin aja. Sambil buang air besar, maaf, buang air besar, terus ada nada dering, panggilannya masuk. Di situ membaca Al-Fatihah, ngaji atau selawatan, dibiarin saja, enak. Jangan sampai ya, soalnya dijeding ini masalahnya. Ya. Perkara yang tidak boleh dimasuki yang apa namanya, kayak Al-Quran, kitab itu tidak boleh. Ya. Wala yastaqbilus syamsah wal qamar wala yastadbiruhuma. Jangan menghadap matahari dan bulan atau membelakanginya. Paham ya? Makanya di Indonesia ini timur itu sudah terbitnya matahari, barat itu tempat terbenamnya matahari. Nanti pada akhir zaman akan kebalikannya. Matahari terbit dari barat, nyampe tengah balik lagi ke barat. Allah. Semoga kita dijauhi dari fitnah Dajjal. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa taraji. Adfataya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Al-Fatihah. Sini. Salam dulu, salam. Ayo, sini. Sini sama Buya dulu. Sini. Salam dulu. Assalamualaikum. Gimana? Gimana? Assalamualaikum. Ya udah ya, cukup ya, kurang lebih nyaman maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.